Pelatih Sintayong memang sudah meninggalkan timnas Indonesia. Akan tetapi, beberapa pihak tampaknya masih belum bisa move on. Dinamika ruang ganti yang sudah banyak dikonfirmasi tidak pernah ada, nyatanya masih jadi isu yang terus digulirkan. Bahkan, pernyataan salah satu esko sampai memancing reaksi keras Asnawi Mangku Alam. Sang esko kembali mengungkit kejadian di laga melawan Cina. Kejadian yang ditengarai menjadi awal mula pemecatan STY dari kursi pelatih timnas. Namun, pernyataan esko ini sepertinya tidak sesuai dengan fakta, sampai-sampai membuat Asnawi ngamuk. Apa yang diucapkan sang esko dan benarkah pernyataan ini makin memperjelas siapa pembohong sebenarnya di balik pemecatan ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas pernyataan salah satu esko PSSI Arya Sinulinga yang membuat Asnawi sampai marah-marah. Benarkah pernyataan ini makin melunturkan kepercayaan publik terhadap PSSI? Simak selengkapnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 meninggalkan jejak yang berat buat sepak bola Indonesia. Masyarakat Indonesia telah memimpikan momen di mana sang Garuda terbang tinggi ikut berlaga di pentas tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, mimpi itu kandas karena kesalahan besar yang dilakukan PSSI. Di tengah performa tim yang sedang terangkat di bawah asuhan pelatih Sintayong, PSSI memilih mengambil langkah berani, riskan, tetapi juga bodoh. Sintayong dipecat, tepat setelah sang pelatih mempersembahkan kemenangan melawan Arab Saudi. Padahal saat itu, timnas sedang di tengah perjuangan merebut tiket menuju Piala Dunia. PSSI berdalih timnas Indonesia butuh pelatih yang lebih siap untuk panggung lebih besar. Di sisi lain, disebut pula bahwa ada dinamika ruang ganti yang tidak bisa diatasi oleh STY. Maka ditunjuklah Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti. Tapi sayangnya Kluivert tidak mampu meneruskan apa yang sudah dibangun STY. Setelah lolos ke putaran keempat, Indonesia malah jadi bulan-bulanan grup yang berisi Irak dan Arab Saudi. Semua laga berakhir dengan kekalahan. Indonesia bahkan tak mampu berbuat banyak dan harus mengubur impian main di Piala Dunia dalam-dalam. Praktis, ini jadi luka yang mendalam buat masyarakat Indonesia yang sudah menanti bertahun-tahun demi Piala Dunia. Salah satu isu yang paling sering dibahas publik pada saat pemecatan Sintayong adalah rumor konflik ruang ganti, khususnya pada laga Indonesia melawan Cina. Pertandingan di Qingdao pada 2024 itu memang menyusahkan banyak tanda tanya, banyak kejanggalan mulai dari taktik sampai pemilihan pemain. Sebagai catatan, isu ruang ganti di laga Cina selalu dijadikan kambing hitam federasi untuk mengalahkan Sintayong. Sampai pada 12 Desember 2025, isu itu kembali naik ke permukaan. Belum sembuh luka kegagalan Indonesia di Piala Dunia, luka lama di laga kontra Cina kembali dibuka oleh salah satu esko Arya Sinulinga. Arya mengundang salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardide alias Bung Harpa, dalam sebuah acara podcast di Kanal Bebas. Podcast itu menyinggung banyak hal, termasuk isu di balik pemilihan Asnawi sebagai kapten di laga melawan Cina. Menurut Arya, pemilihan itu membuktikan kalau memang ada masalah ruang ganti saat itu. Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya waktu melawan Cina. Bener nggak? Nggak mungkin JSS diganti dari kapten. Bung Harpa lalu mengatakan bahwa sepengetahuannya, kapten timnas pada waktu itu memang Asnawi, tapi Arya melanjutkan, nggak, udah diganti sejak awal. Pernyataan Arya tentu bertentangan dengan klarifikasi Sintayong yang pernah mengatakan dalam podcast JJ bahwa kapten tim pada waktu itu memang masih Asnawi. Awalnya, video di kanal podcast Bebas yang diunggah pada tanggal 10 Desember 2025 tak terlalu banyak disorot. Sampai akhirnya Asnawi sendiri turun tangan melakukan klarifikasi. Asnawi adalah bagian dari skuad timnas Indonesia era Sintayong dan berdasarkan penuturan STY sendiri saat laga kontra Cina, status Asnawi masih menjadi kapten. Terang saja pernyataan di kanal YouTube Bebas membuat Asnawi marah. Pasalnya, menurut Asnawi, pernyataan itu tidak sesuai fakta. Ini asal ngomong atau gimana? Tolong jelasin J, biar bapak ini mengerti bagaimana. Tulis Asnawi di unggahan akun Instagram miliknya menandai JJ penerjemah Sintayong.
tidak ada di lokasi, tapi klarifikasi seakan-akan benar adanya. Coba di publik, siapa yang memberitahu Bapak perihal kapten itu? Apakah pelatih, pemain, atau ofisial? Tolong sampaikan, biar tidak menjadi bola liar di publik. Kalau memang perkataan Bapak itu benar, dia sudah ditentukan sebagai first captain melawan Cina, please let me know who telling you, tulisnya. Asnawi kemudian memberikan konteks yang lebih jelas. Menurutnya, sejak awal ia memang ditetapkan sebagai kapten timnas Indonesia, sementara JSS adalah wakil kapten. Secara logika sederhana, apabila kapten tidak bermain, maka ban kapten akan diturunkan kepada wakilnya. Tapi ketika kapten bermain, ban kapten akan kembali diberikan kepadanya. Di laga melawan Cina, karena Asnawi bermain, maka otomatis ban kapten menjadi milik Asnawi. Karena Asnawi tak bermain di laga-laga sebelumnya, maka Itza sebagai wakil kapten otomatis mengenakan ban kapten. Apa yang dikatakan Asnawi sesuai dengan klarifikasi SCY sekaligus membantah total pernyataan Arya Sinulinga. Setelah amukan dan klarifikasi dari Asnawi, netizen praktis langsung membanjiri tempat kejadian perkara. Pernyataan Arya seakan kembali menegaskan bahwa pemecatan Sintayong memang terkesan dibuat-buat. Mungkin SCY memang layak dipecat, tapi narasi yang menghiasi pemecatannya terkesan terlalu didramatisir. Perlu diingat kembali, setelah pemecatan SCY terkonfirmasi, sekaligus adanya isu dinamika ruang ganti, sempat ada klarifikasi dari beberapa pemain timnas. Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, dan Kevin Dix mengaku tidak tahu kalau ada perpecahan ruang ganti. Bahkan ketiganya kompak mengatakan bahwa SCY adalah pribadi yang ramah. Setelah SCY dipecat, Arya Sinulinga sendiri beberapa kali warawiri diwawancarai media. Memang, kesannya Arya menyampaikan klarifikasi, tapi dari beberapa wawancara yang menampilkan dirinya, ada semacam framing ingin menjatuhkan SCY. Framing demi framing itu bahkan masih berlanjut ketika Patrick Kluivert sudah terkonfirmasi resmi menjadi pelatih Indonesia. Bahkan ketika Kluivert ditunjuk, Arya dengan pedenya melabeli Kluivert dan kawan-kawan sebagai tim kepelatihan terbaik. Arya sempat membandingkan performa timnas di bawah Kluivert dan SCY. Waktu itu, ketika ditanya, ia mengaku tak bermaksud menyindir, tapi netizen Indonesia yang gemar sindir-menyindir di sosmed pasti tahu postingan itu ditujukan ke siapa. Pada akhirnya, klarifikasi Asnawi cuma membuat bau busuk dari kebohongan PSSI makin tercium. Meski pemecatan itu sudah berlalu, PSSI faktanya tidak punya alasan kuat dalam pemecatan SCY. Bisa jadi alasan ruang ganti hanyalah akal-akalan karangan federasi untuk menyingkirkan pelatih asal Korea Selatan itu. Sebesar apapun polemik SCY ini mengundang emosi, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa bab tersebut sudah selesai. Segala drama, perdebatan, dan tudingan yang beredar hanya menjadi bagian dari sejarah kelam yang mau tidak mau harus diterima. Mimpi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah hancur. Dihancurkan federasi, tidak ada tombol rewind untuk kita semua. Namun, move on bukan berarti melupakan sepenuhnya. Pemecatan SCY masih menjadi salah satu kasus pemecatan paling janggal dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, ini bukan pertama kalinya seorang pelatih dipecat dengan drama. Beberapa pelatih sudah pernah mengalami, termasuk Luis Milla. Siapapun yang punya mata bisa menilai semengerikan apa Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Harusnya, Indonesia dilatih pelatih yang lebih baik setelah SCY dipecat. Tapi faktanya, PSSI justru melakukan blunder terbesar yang menghancurkan mimpi bangsa. Kini, pencarian pelatih baru masih terus dilakukan. Dan kali ini, pencariannya melibatkan Direktur Teknik Alexander Zverev. Tak ada jaminan pelatih baru kali ini akan lebih baik daripada pelatih sebelumnya. Tapi dengan keberadaan Dirtek, mari berharap semoga drama SCY dan kejadian kelam masa lalu timnas tidak terulang lagi. Itulah dia Football Lovers, bahasan mengenai pernyataan Arya Sinulinga yang membuat Asnawi sampai marah-marah. Dari pernyataan tadi, bisa dilihat seolah ada fakta yang sedang diputar balikan. Tapi menurut kalian sendiri gimana Football Lovers? Apakah masih ada fakta-fakta lain yang disembunyikan Exco 1 ini seputar pemecatan SCY? Coba komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, selalu pastikan kalian sudah subscribe channel Sorting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian bisa terus update info-info terbaru seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.